Tetapi ketika konsep tengahan kita lakukan, itu proporsional. Kapan kita harus keras dan tegas? Bang Din, kita bicara mainstream ekonomi, Bang Din itu ada di mana? Ya, Sosial sudah saya demokrat, jelaskan dari tadi. Misalnya seperti itu. Sudah saya jelaskan dari tadi bagaimana pertumbuhan pada kapitalisme kita terima pada tingkat tertentu karena kita memerlukan itu, economic growth. Tetapi keadilan, pemerataan dengan ekonomi kerakyatan harus kita akomodasi. Dan secara bersungguh-sungguh, sekarang ini ada setengah hati menerapkan ini. Nah, menjadi sebuah sistem ekonomi Indonesia. Tapi sebagai retorika kan sudah dijalankan oleh presiden sebelumnya. Ya, jangan terjebak pada retorika. Ya, makanya apa? Jangan terjebak apa perbedaannya dengan... Nah, perbedaannya yang sudah saya katakan, how to get job well done. Karena di dalam kebijakan publik, tekanan asing, tekanan kepentingan negara besar sangat besar. Sehingga pengalaman itu saya rasa tidak cukup. Nah, kira-kira apa yang akan Pak Din tawarkan? Saya kira saya diketahui orang yang cukup tegas. Menghadapi war on terror, saya hadapi Presiden Amerika Serikat. Kemarin saya bertemu Wakil Menlu Amerika Serikat di Washington DC, hanya 2 minggu yang lalu. Saya katakan, Anda jangan menjadikan kami sebagai ancaman dan musuh. Jadikanlah kami sebagai teman dan mitra strategis. Nah, ketegasan semacam ini diperlukan. Coba sebutkan beberapa nama yang Anda jagokan untuk memimpin tim ekonomi nanti di sana. Oke, bisa dimulai dari situ. Bisa kasih gambaran? Itu kan tentu sangat kebagian. Untuk maju, kemudian mendapat dukungan partai politik belum. Itu nanti kalau saya lakukan itu namanya GR. Pada akhirnya, ya semua presiden itu pada titik-titik terakhir dia akan ditelekung oleh kepentingan. Nah, kalau kita pesimis seperti itu, ini bukan pesimisme saya. Dan yang kedua, bersuuzon semua orang akan seperti itu, saya nggak bisa jawab. Bang Din, kita tahu Bang Din ini besar di keluarga NU. Apa yang menggerakkan Bang Din untuk pindah gerbong, katakanlah ke Muhammadiyah? Iya. Betul, waktu SMP saya sekolah di SMP, SD, SMP NU. Karena bapak saya sekretaris NU, kakek saya pendiri NU di Sumbawa. Dan oleh karena itu saya menjadi ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Tapi ketika saya mahasiswa, saya memilih Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kenapa? Karena baik NU, Muhammadiyah, ormas-ormas itu hanya alat. Dia bukan tujuan. Tujuan tetap Islam. Dan oleh karena itu alat perjuangan. Dan kebetulan saya bersetuju dengan ajaran-ajaran Muhammadiyah. Maka insya Allah, kalau saya kecil di NU, dewasa di Muhammadiyah, maka kalau saya meninggal, insya Allah masuk surga. Oke, baik. Apakah mungkin kalau Anda jadi presiden, RI 2-nya adalah non-muslim? Saya kira semua warga negara dan setiap warga negara punya hak politik yang sama. Berarti ya, mungkin? Sangat mungkin. Siapa menurut Anda yang tepat? Siapa menurut Anda yang tepat? Tetapi adalah persoalan politik dan persoalan budaya. Sama pertanyaannya di Amerika Serikat. Ketika ditanyakan, bisakah seorang muslim menjadi presiden Amerika Serikat? Orang Amerika Serikat menjawab, it's culturally impossible. Nah, saya tidak mengatakan impossible. Tetapi sebagai warga negara yang punya hak yang sama di depan hukum, sama-sama punya hak politik. That's political freedom and political equality. Oke, tapi persamaan hak dan kebebasan hak politik. Untuk bisa jadi, itu tergantung pada realitas politik. Itu bukan urusan saya. Bukan urusan siapapun yang jadi pemimpin Indonesia untuk merekayasa. Ketika itu dari rekayasa, pasti ada kelompok yang tidak suka. Mengapa tidak dari agama lain?